Halo semuanya, selamat datang di Sumetco Podcast. Hari ini Gatan bakal ngebahas satu komunitas yang bisa dibilang unik banget. Kenapa unik? Karena dia menjajakan atau mengajak kita untuk jalan-jalan di kota Palembang dengan berjalan kaki. Hari ini bareng Gatan udah ada Bung Zaim yang katanya guru sejarah keliling ya Bung ya? Dan juga co-founder dari Palembang Good Guide. Kita sapa dulu nih Bung Zaim. Halo Bung Zaim. Halo Bung Gatan. Selamat datang di Sumetco Podcast nih. Terima kasih. Gimana kabarnya Bung? Sini. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, kan tadi Gatan udah ngebahas nih Bung Zat, Palembang Good Guide. Sebenarnya Palembang Good Guide itu apa sih Bung? Oke. Jadi ya Palembang Good Guide itu sendiri ya kita nih bergerak di bidang walking tour dan mungkin satu-satunya ya di Palembang juga yang bergerak di walking tour dengan kita punya yang namanya PSUWIS gitu. Oh, iya. Jadi kita semua ini kan profesinya pemandu wisata sebenarnya gitu. Jadi ya PSUWIS itulah yang unik. Kenapa? Karena kita nih mengikuti tour tapi biayanya tuh terserah Anda gitu ya. Jadi keren. supaya wisatanya lebih inklusif. Keren. Dia punya, jadi Palembang Good Guide ini punya sistem ya tadi ya? Ya. PSUWIS. Betul. PSUWIS yang mana kita ikut turnya tuh terserah kita mau bayar berapa lah gitu ya? Iya. Iya. Nah, Palembang Good Guide sendiri udah ada sejak kapan nih Bung? Oke, Palembang Good Guide itu sendiri ya kita sudah kurang lebih 1 tahun ya, dari Februari tahun 2021 itu jalan di rute pertama kita. Nah itu ada di namanya rute Palembang Darussalam. Nah rute Palembang Darussalam itu sebenarnya termasuk rute yang kita melewati landmarknya kota Palembang gitu ya, kayak Masjid Agung, terus Jembatan Ampera, Benteng, dan ada beberapa yang lain. Nah itu nggak terasa ternyata ya kita udah setahun lebih. Kita sudah setahun lebih, ya berarti udah setahun setengah ya, udah sampai bulan sekarang ya, bulan 8. Nah kurang lebih ya udah banyak juga yang ikut tur kita lah. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah, berarti walaupun baru tapi atensinya juga udah lumayan banyak Bung ya? Betul. Ya jadi ya cukup kami cukup puas lah bisa kurang lebih selama 1 tahun ini kurang lebih ya ada 800 orang ya menuju 1.000 orang yang kita pernah bawa untuk walking tour gitu. Yang mudah-mudahan ya semakin banyak orang-orang di Palembang khususnya dan tentu saja wisatawan ya untuk datang ke Palembang dan tentu saja sama-sama dengan Palembang Good Guide untuk kita sama-sama walking tour. Asik. Nah, keren banget tadi Bung. Kan Bung Zaim membangun Palembang Good Guide ini pasti nggak sendiri kan? Ya. Ada temennya, gitu kan? Nah, apa yang membuat Bung Zaim dan teman Bung Zaim tuh kepikiran gitu buat menjalankan Palembang Good Guide ini? Ya untuk di Palembang sendiri ya ketika saya bikin Palembang Good Guide ya itu sebenarnya ya saya sendiri sebenarnya. Oh iya, sendiri ya. Gitu. Baru sesudahnya ya begitu mulai berjalan baru saya nyari yang lain. Oh, gitu. Berarti jatuhnya founder dong ini. Ya sebenarnya kenapa saya nggak bisa langsung bilang begitu ya karena ini kan berafiliasi dengan Jakarta Good Guide ya. Oh iya. Gitu. Di Jakarta Good Guide yang mengawali tour dengan konsep PSUWIS tadi yaitu sekitar tahun 2015. Nah kemudian saya waktu itu juga kebetulan tour guide di Jakarta, jadi kenal dengan teman-teman tour guide di yang Jakarta Good Guide ya, teman-teman saya juga waktu itu. Dan kemudian ya dampak dari COVID ya sebenarnya, tapi dampak yang ibarat kata ya berdampak positif bagi saya pribadi ya. Itu di tahun 2020 ya akhirnya saya memutuskan untuk di Palembang. Ya kemudian sampai tahun 2021 nah Februari tadi ya saya membuat Palembang Good Guide gitu ya. Itu pun juga bukan tanpa tantangan.
Ya ketika berjalan berapa bulan kita tahu di pertengahan 2021 ada PPKM ya, zaman PPKM tuh. Nah, sampai 3 bulan kita nggak bisa keluar ke kemana-mana dan tentu saja kami nggak bisa bikin tour juga karena juga ya pesertanya juga kan nggak boleh berkumpul kita ya. Nggak boleh jalan-jalan juga. Itu paling. Tapi pas PPKM kemarin nggak ada kepikiran buat virtual tour gitu? Nah, akhirnya waktu itu pun ya bahkan di awal kami bikin pun Februari kan kondisinya ya belum seperti sekarang ya. Iya. Itu kami juga coba mengawali untuk membuat virtual tour tadi. Ya juga untuk bisa kampanye ya menjangkau orang-orang ya calon-calon wisatawan gitu ya yang akan ke Palembang gitu kan. Yang mereka bisa merasakan bagaimana tour di Palembang gitu ya. Ya dengan bisa membuat live virtual tour waktu itu. Jadi saya kayak ngevlog gitu lah, jalan ya kan, jalan ya sambil nge-guide ya pesertanya ya dari macam-macam juga, bahkan juga ada dari Palembang tuh saya juga ngerti, padahal dia bisa datang sendiri ya. Iya benar-benar. Nah jadi kepikiran juga waktu itu bahkan udah dilakukan juga untuk bikin virtual tour tadi. Tapi pas nge-guide nih, Bung Zaim pernah nggak sih dapat kayak pandangan sinis gitu loh dari warga sekitar yang lihat, ini orang ngapain sih gitu? Kalau pandangan sinis, kayaknya sih mungkin lebih tepatnya heran ya. Iya. Kayak misal kami di rute yang masuk ke dalam gang, ya orang ngapain sih gitu kan? Iya pasti. Apa ini wong ini ya? Lebih ke heran aja sih sebenarnya. Nah jalan-jalan ya, jalan-jalan ya. Nah di Pulau Kemarau di sini kata apa-apa. Iya. Padahal ya karena mereka warga sana kan, mereka mungkin tidak mengetahui bahwa di luar sana orang menilai tempat mereka tuh unik. Itulah yang sebenarnya bisa untuk menjadi wisata. Iya. Kadang memang orang-orang lokal tuh nggak kayak underestimate sama daerah mereka sendiri gitu. Ya betul. Jadi perlu kita yang dari luar ya kan, yang menganggap memang tempat itu menarik, ya kita yang bantu juga edukasi bahwa tempat di kalian tuh berpotensial gitu. Ya karena kan wisata itu sebenarnya kan konsep yang sederhana ya. Wisata itu sebenarnya orang tuh mencari keunikan gitu kan. Dan yang pastinya unik ya, yang pasti unik atau satu-satunya adalah cerita di balik tempat tersebut. Gitu. Sejarahnya. Ya salah satunya sejarah tadi. Ya, karena kan kebetulan saya juga udah pernah nih ngikut tur-turnya Palembang Road Guide dan memang ya rute-rute yang dijalani banyak sejarahnya dan ya bahkan saya yang orang Palembang sendiri nggak tahu itu ada itu di jadi mungkin itu yang jadi core value-nya dari selain walking tour kali ya. Ya kami sebenarnya ya tujuan awal kami ya visi besarnya itu adalah ya membuat orang-orang tuh lebih kenal dengan Palembang ya, luar maupun dalam. Luar maupun dalam. Nah jadi ya sekarang kan kalau kita bilang kita cinta sama kota kita tapi ternyata kita nggak kenal. Nah itu kan berarti sesuatu yang aneh ya. Sedalam apa sih cintanya kalau kayak gitu kan? Masa nggak kenal? Iya kan? iya. Nah, makanya kita ya sebelum kita cinta dengan kota Palembang, dengan tempat kita ini, sebenarnya kan kita harus kenal dulu dong. Ya kenal dulu apa yang di sekitarnya, apa yang ada cerita di balik itu semua, ya kan? Ada kegiatan apa di tempat-tempat tersebut yang mungkin tersembunyi. Nah, dan itulah ya dan salah satunya adalah tentu ya wisata tadi ya dimana wisata itu juga sebenarnya ya mencari keunikan dan sebenarnya juga random ya kan ya hari ini mungkin dia senang foto ya mungkin besok dia senang wisata olahraga gitu misalkan. Nah ya kami mau mencoba mengakomodir wisata yang beraneka ragam kayak misal orang-orang yang senang makan, senang foto ya kan, yang senang sejarah gitu. Nah kan tadi Bung Zaim juga udah ngomong Palembang Road Guide ini punya rute yang dijalani gitu kan. Emang rutenya itu apa aja sih Bung yang ada di dalam Palembang Road Guide ini? Ya rute yang kami punya sampai sekarang itu kurang lebih ada 7 rute ya dimana 7 rute ini tentunya punya keunikannya masing-masing dan kami juga coba membuat di mana di 7 rute ini
ada beberapa tema yang beda-beda gitu. Ya, kayak misalkan, dan ini menjadi benchmark di Palembang Good Guide juga ya, karena ada namanya rute para saudagar. Ya, ada para saudagar, dan kemudian ada juga rute namanya para pahlawan. Ya, jadi, dan yang ketiga nih, kami mau bikin rute yang namanya, ini belum di launching. Oh, masih belum launching? Ya belum di launching nih. Eksklusif nih namanya guys. adalah rute para artis. Udih, Ya kan? keren. Rute para artis. Nah ini termasuk ternyata bahwa di Palembang ini ya para saudagar, para pahlawan, para artis. Ya ini kan ibarat kata peranan masyarakat ya. Iya. Peran dan juga ada profesi ya kan. Yang ternyata orang Palembang tuh peran dan profesinya tuh beragam gitu. Dan dia mengasosiasikan ke suatu tempat gitu. Ini yang unik dari Palembang. Ya. Ya gitu. Kayak misal yang para saudagar tadi kan itu kita ke apa namanya rumah-rumah para pengusaha ya pada zaman dulu gitu di seberang Ulu gitu. Dan kemudian para pahlawan ini ya karena kita akan datengin tempat di mana menjadi lokasi perang, terutama perang 5 hari 5 malam gitu ya. Yang tentu saja para pejuang tadi yang kemudian menjadi pahlawan ya gugur di sekitarnya gitu. Dan yang ketiga ya tadi yang belum kami launching yang para artis tadi. Para artis. Yang ternyata ada tempat di mana artis ini sendiri ya baik ada tempat di mana tempat lesnya orang belajar bahasa Inggris yang kemudian orang-orang yang pernah ngajar di situ dan bahkan belajar di situ itu para jadi artis. Dan bukan hanya artis lokal Palembang ya, tapi juga artis Indonesia, artis nasional. Wow. Ya, sebut saja ada Helmi Yahya, Tanto Yahya, Iya benar-benar. terus Anwar Fuadi bahkan yang senior. Itu kita akan bahas di rute itu. Wah, eksklusif nih guys di sini, baru di sini loh Baru ya. di sini, Baru di kita sini ngomong. kasih tahu. Betul. Bakal ada calon rute baru di Palembang Good Guide ini ya. Wah, keren banget. Jadi penasaran tuh mau ngikut nanti. Nah, dari ketujuh rute ini yang sudah di launching, menurut Bung Zaim, rute mana sih yang paling berkesan untuk Bung Zaim? Ya, rute yang paling berkesan ya bagi saya pribadi ya tentu saja adalah rute para pahlawan ya. Ya, karena kita di rute para pahlawan ini banyak menemukan hal-hal yang baru gitu ya. Seperti kalau kita ini kan sebenarnya rute pahlawan ini di sekitar Rumah Sakit Caritas. Terus kita jalan sampai di Cinde. Nah, di Caritas itu sendiri kan bukit ya kalau kita ngelihat dari arah Cinde ya. Nah, itu di atas bukit itu ternyata masih ada ya mungkin bahasa sederhananya orang menyebutnya bunker gitu ya, bunker zaman Jepang gitu. Dan ada kayak masih ada turret untuk meriamnya kayak gitu di sana. Dan juga di Rumah Sakit Caritas itu sendiri masih ada plakat yang diberikan oleh angkatan bersenjata United Kingdom, Kerajaan Inggris gitu. Yang karena peranannya dari Caritas ya untuk merawat para tentara-tentara Kerajaan Inggris waktu Perang Dunia Kedua di Palembang gitu. Dan itu kita nggak tahu kan kalau ada plakat itu diberikan langsung oleh Inggris ya bahasa Inggris. Dan ada isinya konteksnya adalah ya terima kasih mereka untuk Rumah Sakit Caritas ya yang dari zaman Belanda kan udah ada tuh rumah sakit itu. Dan tentu saja cerita dibalik ya bahwa kondisi perang zaman itu yang ya ceritanya ya tentu membuat kita lebih peka ya, lebih peka terhadap kondisi di masa lalu gitu ya, yang bisa kita pelajari di hari ini gitu sih. Ya, dan memang sih pas kan kebetulan Gatan juga pernah nih ikut di rute para pahlawan itu. Dan ketika melihat plakat itu ya amazed lah, kayak gitu. Ada ternyata di Palembang ini sebuah penghargaan gitu ya. Bisa dibilang sebuah penghargaan dari tentara Inggris, dari orang Inggris langsung gitu. Mereka memberikan penghargaan ke situ. Dan mungkin juga yang nonton belum tentu tahu gitu. Tempatnya di mana. Iya, itu benar-benar tersembunyi, kayak hidden gem lah gitu. Nah, dan gini Bung, kan yang kata Bung Zaim tadi, yang ngikut Palembang Good Guide-nya sudah ada sekitar 800 orang ya? Iya. Nah, rata-rata umurnya tuh umur berapa aja sih Bung? Itu? Nah, yang
ikut tour kita ya. Selama kita buat ini ya tentu rata-rata adalah usia muda, mungkin kita nyebutnya milenial gitu ya. Antara usia 20 tahunan sampai 30 tahunan. Dan dari mereka ini kan banyak juga yang orang tua muda gitu ya. Mereka mungkin punya anak seusia SD gitu ya. Yang itu diajak juga sama mereka. Ya, dan ternyata banyak dari yang anak-anak ini yang mungkin baru melihat perahu di Sungai Musi dari dekat gitu ya. Ya mungkin karena baru kesampaian juga orang tuanya menemukan orang yang tepat ya untuk membawa anaknya jalan-jalan ke tempat itu. Dan ternyata ya kesannya kemudian adalah ya anak-anak itu tersebut, anak-anak tadi ya menjadi lebih rasa ingin tahunya semakin terhadap lingkungannya ya kan. Jadi melatih apa namanya kepekaan sosial mereka juga dalam apa sesudah mengikuti tur tersebut. Itu yang saya juga baru dengar dari orang tua yang tadinya mereka jalan sendirian. Kemudian mereka coba bawa anak tuh, kadang malah mengulang rute yang sama. Ternyata ya itu tanggapan mereka, respon dari anak-anaknya. Ya ada yang lebih banyak ya kan, dan lebih apa peka terhadap kondisi sosial yang ternyata dia baru tahu ada perahu di Sungai Musi kayak gitu. Nah, itulah ternyata mungkin ya kami berdampak juga bagi pendidikan. Ya. Secara gak langsung. Iya, secara tidak langsung memang gitu ya. Palembang Good Guide ini masuk gitu ke dalam pendidikan anak-anak gitu. Dan ya salut sih memang ke para tour guide dari Palembang Good Guide nih, karena mereka nggak cuman nemenin kita jalan-jalan aja, tapi mereka juga mengajarkan sejarah dari tempat-tempat yang ada gitu. Ya sebenarnya sih intinya ya kami ingin membawa kebahagiaan. Iya. Dan karena Palembang ini menawan, ya maka dari itu harus diceritakan. Mantap. Nah, kan tadi dari segi umur nih Bung ya. Sekarang dari segi jarak dari Palembang, itu orang mana sih yang paling jauh yang pernah Bung Zaim atau Palembang Good Guide ini? Iya. Nge-guide. Kami pernah waktu itu dapat apa namanya orang Amerika ya. Ya itu bahkan itu waktu PPKM kalau nggak salah. Dapat ketumbuhan tuh dari Amerika ya. Itu paling jauh. Ya, terus kalau dari ya lokal Indonesia, domestik ya. Ya ada dari Kalimantan, pernah dia bela-belain datang ke Palembang. Ya karena juga dia belum pernah ke Palembang pertama, dan kedua kenapa dia milih Palembang karena dia tahu ada kita gitu. Jadi ada tempat di mana yang ngajak mereka jalan gitu kan, yang nggak mungkin mereka jalan sendiri. Akhirnya mereka ke Palembang tuh dari Kalimantan Timur apa gitu. Dari Kaltim ya. Jadi ya mungkin itu ya paling jauh. Ya rata-rata sih emang yang ikut tur kita nih ya orang Palembang sendiri, atau juga orang-orang dari luar, di luar Palembang, tapi memang mereka bekerja di sini. Gitu. Jadi ya rasa ingin tahu terhadap tempat tinggal barunya tinggi juga. Itu sih yang belakangan juga ikut ya. Iya banyak. Dan ya sekarang akhirnya banyak dari mereka yang apa namanya menjadi gaya hidup ya. Jadi bagi mereka tuh ada yang kurang gitu kalau weekendnya tuh gak ada jalan kaki. Makanya kami udah mulai di todong nih. Rute baru udah beberapa orang udah ada yang ngabisin rute tuh. Waduh, rajin. Dia rajin gitu kan. 7 rute udah diembat. Aduh. Nah, terus ya akhirnya kami bikin museum tour. Ya akhirnya berusaha juga bikin rute-rute baru lagi. Dan kita gak tahu juga nih sampai berapa rute nih kita nih, karena di Todong kami berusaha semakin bersemangat buat rute baru gitu. Nah, maaf nih Bang, mau nanya lagi tentang induk dari Palembang Good Guide ini, Jakarta Good Guide. Selain Jakarta Good Guide dan Palembang Good Guide, apakah ada good guide lain di kota-kota di Indonesia? Ya, jadi sebenarnya di Jakarta Good Guide kemudian menurunkan beberapa good guide lain di kota-kota ya, di kota-kota yang lain. Kami termasuk yang bungsu sebenarnya, ya kan, paling muda. Karena pertama Jakarta Good Guide, terus kedua Jogja Good Guide,
kemudian Jogja tuh tahun 2016. Kemudian Bandung 2020 Januari, Maretnya COVID. Ya. Nah, baru mulai itu. Habis itu setahun berikutnya kami di Palembang Good Guide. Jadi total ada 4 lah. Dan kemudian ya ternyata ya ada juga tuh kota-kota lain yang pakai nama Good Guide tapi gak terafiliasi dengan kami. Nah, berarti campaign brand Good Guide-nya awareness-nya udah nyampe ya. Berhasil lah gitu kan. Berhasil ya. Good Guide-nya gitu. Dan ya dengan afiliasi itu juga kita jadi makin percaya gitu kan, karena wah ini udah tersebar di beberapa kota gitu kan, berarti nggak abal-abal. Karena kan banyak gitu yang dia nawarin tour, tiba-tiba pas kita datang nggak ada orangnya gitu kan. Ada gitu yang begitu itu memang. Gitu ya. Oke Bung. Kan tadi sudah ada yang paling jauh kan, orang-orang paling jauh. Tanggapan mereka itu ketika selesai ngikut tour itu apa sih Bung? Ya, rata-rata tanggapan mereka positif. Ya, positifnya dalam arti ya mereka mendapatkan kesenangan baru. Ya, mendapatkan ya tentu saja wawasan baru, ya kan, informasi baru yang bagi mereka itu sesuatu hal yang luar biasa gitu ya, yang mungkin ya karena mereka mau mencari atau baru tahu sekarang, jadi ada rasa di mana wah Good Guide ini telah merubah hidup saya gitu. Waduh. Ya, dan akhirnya menjadikan mereka lebih sering jalan kaki, ya kan. Ya ketika nyebrang gitu kan kita diserobot sama motor, sama mobil. Ketika mereka yang bawa kendaraan, wah ada yang nyebrang nih. Syukur-syukur mereka akhirnya jadi lebih aware terhadap ya kalau kita bawa kendaraan tuh ya memberikan kesempatan bagi penyeberang jalan, ya kan, lebih menghargai orang, ya kan, karena ketika kita jalan kaki kan hidup kita tuh melihat sekitar, ya gak cuma di satu ruang gitu, itu Bung. Jadi ya banyak juga lah yang seneng ya. Iya. Ketika selesai tour gitu, jadi dapat wawasan baru, jadi seneng gitu kan. Nggak sia-sia lah weekendnya. Betul. Daripada membuang uang tidak ada gunanya. Ya apalagi kan ikut tour kita kan juga gampang kan. Kamu mau sendirian bisa. Gak usah takut di sana nggak ada siapa-siapa. Ya kan, siapa tahu ketemu peserta yang lain kan, kenalan. Iya. Kan? Jadian. Aduh. Itu sebuah. Malah di Jakarta ada yang sampai kawin. Ada? Ada. Wow. Kenal dari sini. Tinggal yang di Palembang belum ada nih. Belum ada. Jangan-jangan ntar setelah ini ada nih. Gitu ya Tan. Jangan-jangan kamu nyari lagi Tan. Enggak dong. Nyari Tan. Iya. Nah, kan tadi udah ada peserta-peserta rata-rata umurnya gitu kan. Yang paling muda yang pernah ngikut tuh umur berapa sih, Bu? Tadi tuh anak-anak ya kan. Ya, dia dibawa sama orang tuanya. Yang paling kecil aku rasa ya. Paling kecil? Pernah ya usia TK lah, 5 tahunan tuh dia semangat gitu ikut jalan. Malah dia yang paling kritis. Anak-anak ini kan memang yang paling kritis untuk bertanya kan. Ya kan? Ya kita jangan mikir pertanyaannya absurd ya. Iya. Ya, karena bisa jadi ya itu berangkat dari keresahan dia juga gitu kan. Benar-benar. Gitu. Yang penting ngomong dulu lah dia. Malah jadi membawa suasana yang happy juga ketika ada anak-anak sih, dan dibawa sama orang tuanya, ya kan, berarti orang tuanya juga, ya orang tua zaman sekarang juga sadar bahwa pendidikan itu gak hanya dia ikut les, dalam arti ya ketika dia mengenal lingkungannya, mengenal masa lalu tempatnya, ya kan, ya itu penting juga buat kehidupan dia nanti, bekal dia nanti gitu. Dan banyak ternyata orang-orang yang sadar kayak gitu. Kayak kemarin kita bikin acara ziarah ke Taman Makam Pahlawan ya, ziarah sekaligus juga kami yang mandu, kami yang ceritakan, ada beberapa tokoh di sana. Dan dia orang tuanya ini ngajak anaknya, ibu-ibu gitu ya, ngajak anaknya. Ya alhamdulillah nih sampai penemu Palembang Good Guide saya bisa sedikit-sedikit lah ngajarin anak saya nih sejarah ya, tahu bahwa ada pahlawan ya kan. Walaupun mungkin dia nggak ngerti juga ceritanya apa, tapi ya rasa ingin tahunya kemudian muncul, dia nanya gitu kan, dia happy kata dia gitu. Ya alhamdulillah lah berarti ya. Nah kan tadi Palembang Good Guide ini
sudah punya walking tour, Iya. museum tour gitu. Selain dua itu, Palembang Good Guide ini punya apa layanan apa lagi sih itu? Ya, ya untuk sementara sih ya kami masih punya di walking tour dan museum tour, dan apa namanya ya kami juga mulai mencoba untuk bikin tour, misal menggunakan perahu ya, perahu gitu ya. Ya tapi tidak meninggalkan core value kami di walking tour yang PSUIS. Bahkan juga teman-teman ya juga sebenarnya bisa private tour dengan kami. Misal nggak ketemu jadwalnya tapi pengen rute ini, atau pengen jalan tapi teman-temannya mau teman sendiri, itu bisa. Kami feel free untuk ya kontak kami ya untuk private tour ya. Tapi harganya ke PSUIS ya. Gitu ya. Iya, iya, Jadi apa namanya bisa untuk private tour tadi yang ya, apa namanya barangkali gitu kan mereka punya grup sendiri atau pengen ketemu sama guide tertentu gitu ya. Kan guide kita keren-keren ya. Ada berapa tuh guide-nya tuh? Guide-nya kurang lebih di kami ada 5 orang. Ada 5 orang. Ya ada 5 orang. Ya 5 orang, dan apa namanya ya ada beberapa yang sudah berapa kali nge-guide kan, yang udah punya ibarat kata fanbase-nya sendiri gitu. Waduh, sampai Gitu udah ya. ada fanbase-nya sendiri guys. Ya, sahabat Jaim gitu ya. Wah, mantap. Iya, kan ya. Tour guide-nya ada 5 berarti kan? 5. Tour guide-nya ada 5 guys, dan Berubah warnanya. jangan ada yang meletus satu nanti. Iya, jangan. Hijau dong warnanya. Aduh. Nah, kan tadi Bung Zaim juga ngomong kan, feel free aja untuk kontak. Betul. Di untuk kalau mau ikut Palembang Good Guide yang private tour. Yeah. Nah, kalian bisa langsung ke Instagramnya aja nih, ke @plggoodguide. Betul. Nah, di situ juga banyak info-info tentang rute minggu ini, tentang apa program yang akan dijalankan. Kayak kemarin tuh ada program Night at the Museum ya. Ya. Itu apa tuh program itu? Jadi kita bikin kegiatan wisata malam di museum ya, wisata malam di museum yang banyak juga pesertanya, kurang lebih hampir 30-an orang tuh yang ikut dengan kita. Dan ya ini termasuk kegiatan yang perdana ya di museum-museum yang ada di Sumsel ini mungkin, yang akan kami coba rutinkan bersama dengan museum, dan barangkali juga ada museum yang lain gitu. Kami juga baru dengan Museum Sultan Badarudin nih, SMP museum 2. kota ya. Iya. Ya barangkali museum yang lain ya, ada museum punya provinsi juga ya, kami bisa gitu. Tapi kan Buat itu. museum itu punya kesan horor kan Bung ya. Iya. Punya apa, orang-orang kalau dengar museum sepi, horor gitu. Apa orang-orang yang ikut Night at the Museum itu nggak punya pikiran kayak begitu? Ya malah mereka mencari sensasi itu dong, sensasi itu ya. Bahkan kak matiin dong lampunya gitu. Waduh. Gitu, ya kan? Yang Malah matiin jadi uji kami nyali. pakai lampu ya kan. Ya sensasinya itu ya, tapi di dalam kami happy aja tuh, cerita, ngobrol ya kan. Ya dan akhirnya ya tentu saja mereka punya wawasan baru dari museum tadi, ya kan. Punya pengalaman tersendiri ya gimana ngerasain ke museum malam-malam. Tapi ya kegiatannya kegiatan yang bermanfaat ya, nggak cuma sekedar uji nyali gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya termasuk apa ya, menjaring minat orang dulu untuk datang dan merasakan pengalaman yang beda. Walaupun misinya ya tentu saja untuk tadi supaya orang tahu cerita dalam museum itu, koleksinya, ya kan, informasinya, dan apa namanya ya, kita tentu saja sesudah itu barangkali mereka mau mengulangi lagi atau memperdalam lagi ya, mereka mau ke museum lagi, dan akhirnya museum juga lebih termotivasi untuk bikin yang baru ya, pameran yang baru gitu kan, supaya orang gak bosen gitu kan, benar-benar. kayak gitu. Karena memang museum di Sumsel ini, di kota Palembang khususnya nih kan, sepi memang Gitu ya. Iya, sayang sih memang, museumnya banyak, museumnya ada, cuman sepi. Iya. Itu Kita ramein dong ya. Iya, makanya dengan Palembang Good Guide ini museum-museum jadi rame. Amin. Karena setelah ini juga setelah Gatan lihat di Instagram nih, Palembang Good Guide mau ada museum tour lagi. Yoi. Kita ke Balputra Dewa ya. Museum Balputra Dewa. Dan Karena gini, aku baru menemukan gitu ya, beberapa kali nge-guide
dan menanya ke orang-orang yang tinggal di Palembang ya, itu pernah gak foto di itu, tahu uang 10.000 yang lama kan, yang Sultan Badarudin, belakangnya kan ada rumah tuh, Iya. Mali Mas kan, tau nggak rumah itu di mana? Pasti banyak yang nggak tahu tuh. Gatan tau nggak? Tahu. Ya di mana? Di Museum Balaputra Dewa. Balaputra Dewa. Ya kan, udah nyobain ya? Udah. Jadi itu ya. Udah. Dan ternyata banyak yang belum nyoba foto di situ, dan bahkan banyak juga yang baru tahu kalau rumah itu ada di Museum Balaputra Dewa. Oh iya. Nah, karena kami kira orang udah pada tahu kan di sana, dan akhirnya kami coba fasilitasi untuk kita ke Museum Balaputra Dewa. Kalau nggak digituin kan orang Nggak mau. bukan nggak mau, apa namanya, kalau nggak kayak gitu kan kami merasa bersalah ya. Oh iya. Kami yang ngasih tahu itu, ya kan? Karena kan ada di rute Skana, karena rumah tadi itu yang di Museum Balaputra Dewa tadinya kan di belakang kantor wali kota. Nah, makanya kan kami ceritain itu. Ya daripada orang penasaran kan, kami udah buat penasaran. Iya. Jadi kita juga yang tanggung jawab kan. Ya udah dosa kita ajarin antara kita. museum, dosa ya. Iya, dosa. Udah bikin orang penasaran, ngiler kan. Iya. Ngeces kan. Ya udah kami ajaknya sekali. Orang udah kepo di mana nggak kita ajak gitu ya. Iya benar, ini kita Parah sih. sekalian kan. Benar. Ya, itu tadi supaya meramaikan Museum. Kasihan juga museumnya sepi. Iya, benar sih. Nah, dari Bung Zaim sendiri nih, kan tadi ada rute yang paling Bung Zaim bikin terkesan gitu kan. Ya. Sekarang ada nggak rute yang Bung Zaim tuh paling seneng guide? Ya, Di yang rute paling apa? seneng nge-guide ya. Kalau yang berkesan banget sih ketika yang di rute yang para pahlawan tadi. Tapi yang apa namanya paling happy, paling apa namanya paling berkesan nge-guide itu rute Saudagar sih sebenarnya. Ya, karena di situ di rute Saudagar nih banyak kita cerita tentang rumah-rumah lama, bahkan ceritain tentang rumah Singgah Soekarno gitu ya. Dan apa namanya kita juga bisa lihat sunset gitu kan. Jadi sunset di rumah Ong Buncit ya. Oh iya. Ya, jadi kalau kita yang nge-guide tuh semuanya dapat dapat pemandangan, dapat cerita, ya dapat apa namanya, ya mungkin di situ ada makanan juga gitu kan. Dapat di situ juga ada jual souvenir. Jadi rumah Ong Buncit itu juga ada jual souvenir. Jadi lengkap lah sebenarnya. Dapat ending yang bagus juga ketika pas sunset kayak gitu. Dan rute yang paling Bang Guget punya itu rute mana yang paling orang minat dan paling ramai orang ngikutin? Nah, orang yang paling rame ya, yang kalau buat tuh ya sedikit-dikitnya itu mungkin 3-5 orang. Ya sebanyak-banyaknya mungkin bisa sampai 15. Gitu. Itu rute para saudagar yang alhamdulillah minatnya belum putus ya, minatnya. Belum menyurut. Ya apalagi kita udah mulai banyak yang baru-baru nih, yang baru ikut gitu kan. Yang mungkin belum kesampaian juga ke rute itu, ya jadi nambah terus, nambah lagi gitu. Ya syukur-syukur gitu ya, jadi udah kayak MLM juga sih. Jadi datang sendiri, besoknya ngajak temennya. Terus udah selesai semua rute, dia ngajak temennya lagi. Iya. Jadi kayak MLM ya. Iya benar. Jadi dari satu turun lagi. Sampai di ujung nodong gitu kan. Nodong. Ya, ayo dong bikin rute baru. Udah semua ya. Iya udah semua nih. Iya. Nggak ya, bukan kasihan sih, malah seneng ya. Harusnya saya bikin bisnis MLM aja sekalian. Iya. Gitu ya. Jadi biar ada daun ininya kan. Langsung ayo ikut lagi. Nanti pas yang terakhir tuh baru nodong tuh ke tour-guide-nya. Ayo dong bikin lagi rutenya. Udah bosen nih. Habisin rute ya. Pada hatam udah. Udah hatam. Jadi dari 7 rute dan akan ke 8 akan jadi 8 rute. Itu masih akan bertambahkah? Ya kalau meraba-raba ya masih lebih sih, masih akan bisa bertambah. Ya karena baru geser ke sini, ternyata ada cerita lagi tempat ini. Kalau potong dulu buat itu baru gitu. Dan itu akan terus explore sih. Karena ya Palembang ini kan terutama di dekat di tepian Sungai Musi yang sepanjang yang ilir dan ulunya itu. Nah, itu banyak sekali ceritanya sebenarnya kalau mungkin kita mau berusaha ngulik ya kan. Karena kan sejarahnya juga panjang gitu. Sepanjang sungainya. Panjang sekali.
Sejarahnya panjang sepanjang sungainya dari Gandus kali ya. Dari Gandus sampai sana juga banyak kali. Gitu ya. Iya. Nah, Bung Zaim. Ya. Harapan Bung Zaim untuk Palembang Good Guide ke depannya gimana? Apa, Bung? Ya, harapan saya untuk Palembang Good Guide ya semoga semakin banyak lagi yang ikut jalan, banyak lagi yang ikut walking tour, semakin banyak juga ya yang mau bekerja sama dengan kami welcome, mau itu pemerintah, mau itu bisnis makanan, oleh-oleh segala macam, ya kan, atau juga media, ya kan, kami welcome untuk mau misal kerja sama misal buat tour, ya kan, untuk bikin walking tour atau bikin event tertentu, kami sangat terbuka ya karena kami nggak bisa gerak sendiri, ya karena kami butuh juga dari yang lain gitu ya, kayak gitu Bung. Nah, pertanyaan terakhir Bung, sebelum kita tutup. Ya. Bung Zaim, ada rencana untuk menambah tour guide nggak ke depannya? Tambah tour guide? Ya, kan tadi rutenya sudah akan mau ditambah. Yeah. Nah, tour guide-nya mau ditambah lagi nggak? Kalau nambah sih ya belum tahu ya, karena di 5 ini saya rasa masih banyak lebihnya juga, ya kan. Ya, tapi ya nggak menutup kemungkinan juga kalau semakin lama yang datang, semakin ini ya kami mencari SDM lagi buat jadi tour guide. Sebenarnya simpel untuk jadi tour guide kita. Satu ya, sejarah aja. Ya pasti harusnya dia suka sejarah ya. Iya. Tahu lah minimal. Ya minimal ya setidaknya dia bisa bikin satu rute buat kami. Gak mau rugi ya. Siap. Iya benar. Nggak salah sih memang ya. Supaya dia megang satu rute itu sendiri. Iya, kalau bisa dia yang megang itu terus gitu kan. Jadi setrikaan itu sudah. Iya, bolak-balik ya. Bolak-balik terus. Angkat dong. Iya. Oke. Terima kasih nih Bung Zaim. Sama-sama. Sudah mau mengenalkan Palembang Good Guide. Nggak cuman ke masyarakat Palembang, tapi juga ke masyarakat di luar Palembang. Karena secara tidak langsung Palembang Good Guide ini mengenalkan kota Palembang secara out of the box lah, bisa dibilang out of the box, keluar kotak ya. Iya, keluar kotak gitu. Karena biasanya kan orang tour itu kan ya naik mobil, paling ke tempat-tempat yang mainstream lah gitu kan, bisa dibilang mainstream. Tapi Palembang Good Guide ini mengajak kita justru ke tempat yang anti mainstream, kayak masuk gang kayak tadi kan, rute para saudagar, atau ke tempat yang pokoknya ya kita nggak tahu lah, kayak tiba-tiba lo kok ada di sini, nah gitu kan. Ya terima kasih lah gitu kepada Palembang Good Guide dan Bung Zaim karena sudah mengenalkan ini, dan kami merasa senang sih ketika memang sebagai peserta testimoni nih sebagai peserta ya kelihatan sendiri merasa senang gitu setelah ikut tour itu, dan menambah wawasan sih memang gitu kan ya. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Bung Zaim. Terima kasih banyak juga Bung Gatan sudah mau datang. Ya, terima kasih sudah mau datang. Dan terakhir mungkin teman-teman bingung kenapa dari tadi saya manggil Bung Zaim Bung gitu. Coba Bung, jelaskan Bung. Jadi kalau di Palembang Good Guide itu kami punya sapaan nih. Kalau laki-lakinya dipanggil Bung, kalau perempuannya tahu ya dipanggil apa? Nona. Bung dan Nona. Iya, keren sih memang, kayak apa ya? Ya macam zaman perjuangan dulu lah. Iya, zaman dulu gitu kan. Dipanggilnya Bung, Nona gitu. Ya. Oke, terima kasih Bung Zaim sekali lagi. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah nonton. Kalau memang kalian suka dengan video yang seperti ini, coba tekan tombol jempol ke atas. Jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya juga. Saya Gatan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.